Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Hari ini kita akan membahas catur dari sudut pandang posisional dengan tema struktur pion yang solid melawan perwira yang mengambil inisiatif serangan. Sebagai ilustrasi, kita akan mendalami dan memeriksa sebuah game antara Vladimir Kramnik versus Peter Leko. Posisi ini terjadi di langkah 16. Kita akan mendalami dan mencari tahu bagaimana kerangka berpikir dari mantan juara dunia Vladimir Kramnik bermain dengan struktur pion yang solid. Sementara di sisi lain Peter Leko sebagai pemegang hitam lebih mengutamakan perwira aktif yang memiliki inisiatif menyerang wilayah putih. Bagi penonton yang ingin melihat permainan, mulai dari langkah pertama sampai langkah 15, dengan senang hati saya akan menjalankan buah catur mulai langkah 1 sampai langkah 15. Tetapi jangan lupa subscribe dan like video ini. Jangan lupa aktifkan notifikasi dengan menekan tombol lonceng agar YouTube memberitahu Anda jika ada video terbaru dari Chess27. Saya juga menyarankan kepada Anda agar ketika Anda menonton video sebaiknya Anda menonton sampai akhir, bila perlu dinonton lebih dari satu kali, karena sesuatu yang diulang akan membekas di memori Anda dan selanjutnya menambah pengetahuan catur Anda. Kita telah sampai di titik fokus pembahasan. Game ini terjadi pada tahun 2007 dalam nuansa catur cepat. Ini merupakan pertarungan antara Kramnik yang memegang buah putih dengan mengandalkan struktur pion yang solid berhadapan dengan Peter Leko yang memegang buah hitam. Dalam partai ini Peter Leko nampak unggul dalam inisiatif menyerang, di mana benteng yang melakukan pinning terhadap kuda dan gajah yang menekan pion E2. Seperti yang terlihat di diagram kuda hitam berada di baris keempat dan menekan petak C2 dan pion A2. Walaupun demikian, struktur pion hitam di sayap menteri mengalami kerusakan. Pion A7 dan C6 adalah pion isolani. Peter Leko harus berusaha sedapat mungkin agar putih tidak bisa melakukan konsolidasi perwira dan mencoba untuk terus membuat putih sibuk dengan ancaman baru di setiap langkahnya. Sementara Kramnik berusaha bagaimana memanfaatkan kelemahan struktur pion hitam dan mengantisipasi segala bentuk ancaman. Sekarang giliran putih melangkah. Hal yang pertama dipikirkan Kramnik adalah menetralisir pergerakan tiga perwira hitam yang menekan beberapa titik di wilayah putih. Dan Kramnik terlebih dahulu mengusir kuda. Menghilangkan kontrol kuda atas petak C2. Kramnik berencana menggeser rajanya ke E1. Menghindar dari pinning benteng. Selama kuda berada di petak B4, Kramnik tidak bisa menggeser rajanya ke E1. Peter Leko melangkah kuda di 5. Menutup aktivitas gajah di main diagonal. Meskipun juga menutup jalur bagi benteng yang melakukan pinning terhadap kuda. Inilah saat yang tepat bagi Kramnik melakukan konsolidasi perwira, sekaligus memberi ancaman bagi buah hitam. Benteng menyerang pion isolani. Raja melindungi pion. Seperti yang kita lihat posisi benteng yang sejajar dengan Raja Putih memberi resiko di kemudian hari bagi putih. Kramnik juga melihat aktivitas gajah yang sangat aktif di diagonal terang. Dari fakta di atas papan, Kramnik menggeser raja terlebih dahulu. Kramnik berencana mengadu gajah dengan mendorong pion E3. Mengurangi jumlah perwira adalah strategi yang bagus. Oleh karena hitam memiliki dua pion lemah. Dengan berkurangnya perwira, maka semakin mudah bagi Kramnik mengeksploitasi kelemahan struktur pion. Peter Leko melangkah pion E5. Dan Kramnik mulai menjalankan rencananya pion E3, mempersiapkan pertukaran gajah. Langkah ini juga mengontrol petak sentrum di E4. Sangat penting mengontrol petak sentrum dari kemungkinan ditempati benteng atau kuda. Peter Leko merespon Raja B6. Jika Peter Leko mendorong pion F5, maka Kramnik menghadapi dengan pion E4. Dan jika pertukaran pion, maka kuda kali pion. Pada posisi ini Kramnik mengajak pertukaran gajah. Kramnik sangat berkepentingan membawa raja ke E2. Tetapi masalahnya gajah hitam mengontrol petak E2. Jadi sangat penting bagi Kramnik terlebih dahulu mengamankan petak E2 dengan mengadu gajah. Peter Leko membawa gajahnya ke B5.
berharap putih terlebih dahulu memukul gajah. Dan ia dapat memperbaiki struktur pion dengan pion C kali gajah. Kramnik dengan cerdik membawa gajah ke C4, memprovokasi pertukaran gajah di C4. Dan ia dapat memukul dengan kuda sambil skak. Dan pion E5 jatuh. Peter Liko merespon dengan pion F6, melindungi pion sentrum. Raja I2. Benteng D7. Benteng C2. Memberi jalan bagi benteng yang lain agar bisa menempati petak C1 dan B1. Pion A5. Benteng disusul. Putih sangat mendominasi jalur C. Kuda I7 membuka akses bagi benteng di jalur D. Kramnik memukul gajah. Namun sebelum lanjut, di sini ada alternatif langkah yang sangat kuat, yaitu pion A4. Jika gajah mundur, maka gajah ditukar. Raja kali gajah. Kuda melompat. Ancaman forking raja dan benteng. Benteng D5. Kuda skak. Raja A7. Benteng C4. Posisi kuda di C5 sangat strategis. Dan pion isolani di C6 menjadi titik lemah hitam. Jika hitam mendorong pion F5, putih B4. Usaha dari putih menciptakan pion bebas di jalur A. Pion dipukul. Benteng mengambil pion. Sekarang putih memiliki pion bebas di jalur A. Dan benteng mengontrol jalur B. Kita kembali. Apabila di sini hitam memilih memukul gajah terlebih dahulu, maka langkah yang disarankan adalah pion memukul, mengontrol petak D5. Juga membuka jalan bagi benteng di jalur B. Benteng disusul. Benteng putih dialihkan ke jalur terbuka, skak. Raja turun. Benteng disusul. Putih benar-benar memanfaatkan jalur terbuka. Dan putih tinggal melakukan manuver kuda guna memaksimalkan keunggulan. Kita kembali ke permainan yang sebenarnya. Dalam posisi ini Kramnik tidak mendorong pion A4, melainkan langsung menukar gajah. Peter Liko memukul dengan pion. Hitam telah memperbaiki struktur pion. Tetapi semuanya sudah terlambat. Sekarang kedua benteng putih sangat aktif di jalur C. Dan perwiranya mengambil inisiatif. Suatu kondisi yang berbanding terbalik dengan posisi pada langkah 16, di mana hitam mencoba mengambil inisiatif. Dari langkah 1 sampai 15 Peter Liko mengambil inisiatif dengan keaktifan perwira dan mengabaikan struktur pion. Pada akhirnya Peter Liko kewalahan melindungi pion lemah. Dan sampailah kita ke kondisi di mana sekarang giliran Kramnik yang memegang inisiatif. Di posisi ini Kramnik menemukan langkah kuat pion A4. Penguasaan lajur C saja tidak cukup bagi putih. Dia berusaha menggabungkannya dengan tekanan terhadap Raja Hitam. Peter Liko menyusun benteng. Kramnik memukul pion. Raja kali pion. Kuda melompat ke petak sentrum. Benteng A7. Pion G4. Melindungi posisi kuda di E4 dari serangan pion F5 hitam. Peter Liko mendorong pion H6. Kramnik dorong pion H4. Raja B6. Pion G5. Kramnik mencoba merusak struktur pion hitam. Terjadi pertukaran pion. Sekarang hitam memiliki kelemahan struktur pion di sayap raja. Dan Kramnik mengalihkan bentengnya menekan pion susul. Peter Liko mengadu benteng. Dan Kramnik menolak pertukaran. Sebuah langkah cerdik dari Kramnik mengambil alih jalur D. Hal ini jelas memberi masalah bagi hitam. Hitam kuda C6. Benteng kali pion. Pion A4. Pion dipukul. Benteng kali pion. Kuda di E6. Benteng C7. Kuda menyerang pion dan benteng. Benteng menghindar dari ancaman kuda. Kuda langsung mengambil pion. Membuat putih unggul 1 pion. Dan perlu Anda ketahui, pertarungan ini berlangsung dalam catur cepat, di mana tingkat presisi kedua pemain belum sempurna. Peter Liko mengadu benteng, mencoba menyederhanakan permainan, dan berharap premis terjadi. Pertukaran benteng terjadi. Peter Liko mendapat tempo skak dan raja naik. Liko membawa rajanya ke C5. Disusul kuda F5. Kuda B4. Kuda G3. Raja F5. Kuda E4.
Benteng ke baris 8. Kuda F6. Raja mendekati kuda. Kuda lari. Kuda di 3. Benteng skak. Raja F5. Benteng kembali skak. Raja bergeser. Benteng D6. Benteng hitam juga melakukan skak. Raja G3. Pion hitam didorong. Benteng skak. Benteng menutup. Pion skak. Raja turun ke G6. Jika pion N pasang maka benteng kali kuda. Setelah Raja G6, benteng mengancam pion. Kuda C5 dibalas dengan kuda skak. Raja lari. Benteng menyerang kuda. Kuda diadu. Pertukaran kuda. Dan benteng mengancam pion. Dipastikan pion jatuh dan putih unggul 2 pion. Hal ini cukup memenangkan pertarungan.